Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rahayu dengan NIM 1062324. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas MK mata kuliah Hukum Pidana yang diberikan oleh Bapak Muhammad Aiman SH.MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemidanaan, baik itu pengertiannya, tujuan pemidanaan itu apa, dan jenis-jenis pemidanaan. Mari kita simak sama-sama. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemidanaan. Pemidanaan adalah proses hukum yang dilakukan oleh negara terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak kriminal. Proses ini bukan hanya sekedar penjatuhan hukuman ya, tetapi merupakan langkah sistematis yang mencerminkan fungsi hukum dalam masyarakat. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan keadilan, menegakkan hukum, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta masyarakat secara umum. Dalam konteks hukum pidana, pemidanaan merupakan langkah yang diambil setelah proses pemidanaan yang sah, di mana individu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya adalah materi tentang tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan dapat dibagi menjadi beberapa ya, tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama itu adalah rehabilitasi. Salah satu tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk merehabilitasi pelaku kejahatan agar dapat berreintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan rehabilitasi diharapkan pelaku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Rehabilitasi mencakup berbagai program seperti pendidikan, pelatihan, keterampilan, terus ada konseling yang dirancang untuk membantu pelaku memahami kesalahan mereka dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat atau kehidupan normal setelah menjalani hukuman. Yang kedua itu adalah tujuan disiplin. Pemidanaan juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan disiplin dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat menjadi contoh dan peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak kriminal. Disiplin yang ditegakkan melalui pemidanaan menciptakan rasa ketertiban dan kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada pencegahan. Pemidanaan berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik secara umum maupun khusus. Dengan memberikan sanksi kepada pelaku diharapkan dapat mengurangi minat individu lain untuk melakukan kejahatan. Jadi supaya mereka itu berpikir berkali-kali sebelum melakukan kejahatan. Pencegahan ini dapat dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama itu ada pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan untuk menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat dan konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi jika melakukan kejahatan. Pencegahan pemidanaan berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik secara umum tadi maupun khusus. Selanjutnya itu ada keadilan. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban masyarakat dengan menghukum pelaku. Diharapkan rasa keadilan dapat terpenuhi, terutama bagi korban kejahatan. Keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kebutuhan dan hak korban. Dalam banyak kasus, pemidanaan yang adil dapat memberikan rasa kepuasan bagi korban dan keluarga mereka, serta mendorong proses penyembuhan atau fisikis mereka. Jenis-jenis pemidanaan. Yang pertama itu berdasarkan sifat hukuman. Yang pertama ada hukuman penjara, hukuman denda, hukuman mati. Terus berdasarkan durasi hukuman atau lamanya hukuman. Yang pertama adalah hukuman tetap, hukuman yang dijatuhkan untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Biasanya hukum atau hukuman ini ya tetap diterapkan pada kejahatan ringan hingga sedang. Jadi tarafnya dari ringan
ke sedang. Hukuman seumur hidup, pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan untuk bebas bersyarat. Hukuman ini biasanya diterapkan pada kejahatan berat seperti pembunuhan atau kejahatan seksual. Berdasarkan pelanggaran. Nih, yang pertama adalah hukuman untuk kejahatan ringan. Pemidanaan untuk pelanggaran yang dianggap ringan seperti pelanggaran lalu lintas, jenis pemidanaannya tuh lebih ringan seperti denda atau kerja sosial dan bertujuan untuk mendidik pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan mereka. Hukuman kejahatan berat seperti yang saya sebutkan tadi, ada pembunuhan atau kejahatan seksual ya. Itu pemidanaan untuk tindak kriminal yang lebih serius seperti pembunuhan atau pencurian besar. Kejahatan besar seringkali memerlukan penanganan yang lebih serius, baik dalam hal hukuman yang dijatuhkan maupun proses peradilan yang dilalui. Proses pemidanaan dalam sistem hukum, tadi kita sudah membahas macam-macamnya, maka kita akan membahas selanjutnya adalah proses pemidanaannya. Yang pertama adalah penegakan hukum. Proses pemidanaan dimulai dari penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum melakukan penyidikan atau penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Penegakan hukum ini merupakan tahap awal yang sangat sangat penting, karena kesuksesan proses pemidanaan itu sangat bergantung pada kinerja aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku gitu. Dalam tahap ini, pengumpulan bukti yang kuat menjadi kunci, karena bukti tersebut akan menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam proses hukum. Pelanggaran terhadap prosedur penegakan hukum pada tahap ini dapat berpotensi mengakibatkan kegagalan dalam penuntutan di pengadilan gitu. Kalau gagal di langkah ini, maka akan berpengaruh di penuntutan di pengadilan. Proses peradilan. Setelah penyidikan, kasus akan dibawa ke pengadilan untuk diproses. Disinilah hakim akan memutuskan apakah pelaku itu bersalah atau tidak. Berdasarkan bukti yang ada, proses peradilan ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, di mana semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, jaksa, dan kuasa hukum diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka masing-masing ya. Sidang yang adil merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum yang memastikan bahwa keadilan itu harus ditegakkan atau ditegakkan. Jatuhnya putusan. Jika pelaku dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum ya yang berlaku. Putusan ini harus disampaikan dengan jelas dan tegas, menjelaskan dasar-dasar hukum yang digunakan serta pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut. Hal ini penting agar semua pihak memahami alasan di balik keputusan atau hukuman yang sudah diberikan itu, serta untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Di sisi lain, pelaku dan korban juga harus diberikan hak untuk menyampaikan perasaan dan pandangan mereka sebelum putusan itu dijatuhkan. Terus setelah jatuhnya putusan itu ada lagi namanya banding atau kasasi ya. Pelaku atau jaksa dapat mengajukan banding jika tidak puas dengan putusan pengadilan. Proses hukum ini memungkinkan adanya tujuan ulang terhadap keputusan yang diambil dan menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa keadilan itu dapat dicapai. Dalam hal ini, pengadilan banding akan mengevaluasi apakah ada kesalahan hukum dalam proses sebelumnya atau termasuk dalam penerapan hukum oleh hakim. Proses ini juga menjadi kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mengemukakan bukti tambahan atau argumen baru yang mungkin tidak disampaikan sebelumnya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.